Selamat datang di Jelajah Kuliner. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jacker? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Hari ini saya segera mengajak Anda ke Dapur Maria untuk mencicipi sebuah menu hidangan yang tidak pernah diragukan lagi, yaitu bubur. Nah, hari ini kita akan menjelajahi kuliner yang namanya bubur ayam abalon. Wow, keren sekali bukan? Ya, sesekali kita mengeluarkan uang tabungan membeli abalon yang mahal harganya, atau setidaknya kita mencoba untuk mendengarkan melalui pendengaran, kita mencicipi secara virtual kudapan atau makanan ini. Ya, hari ini kita akan menjelajahi bubur ayam abalon. Biasanya ini adalah bubur kesukaan dari suku Guangdong atau Kanton. Tapi karena sekarang sudah tidak ada batasan lagi untuk kuliner mancanegara, maka siapapun menyukainya. Demikian pula di Taiwan juga banyak dijual. Bubur ayam abalon biasanya diketahui asalnya dari Guangdong. Lalu, bagaimana kalau bubur ayam abalon dari Guangdong ke meja Asia? Pernahkah Anda memperhatikan satu hal sederhana? Di hampir semua budaya Asia, ada satu makanan yang selalu hadir saat tubuh ingin sesuatu yang hangat, sesuatu yang menenangkan, jadi seperti comfort food. Nah, makanan itu salah satunya adalah bubur. Di Indonesia kita menyebutnya bubur, di Tiongkok dikenal sebagai zhou, di Taiwan lebih dikenal sebagai xifan. Nah, meskipun namanya berbeda-beda, idenya dasarnya sama. Bahkan di Jepang pun dikenal dengan nama okayu. Nah, biasanya dasar dari bubur sama, yaitu beras dimasak lama dengan air hingga butirnya pecah dan berubah menjadi hidangan lembut yang mudah dicerna. Tetapi ada satu keunikan di Taiwan, bubur Taiwan sering dari nasi, jadi tidak dari beras tapi dari nasi, sehingga dimasak sebentar kita masih merasakan butiran nasinya. Itu adalah ciri khas bubur khas Taiwan. Di hari ini dalam jelajah kuliner, kita tidak membahas bubur biasa. Kita akan berjalan sedikit lebih jauh menuju sebuah bubur yang membawa aroma laut dan kemewahan. Bubur abalon dengan taburan daging ayam cincang. Nah, ini sebenarnya awal dari segala bubur, yaitu bubur Guangdong. Karena jika kita menelusuri sejarah bubur di Tiongkok, salah satu tradisi yang paling terkenal berasal dari wilayah selatan, yaitu Guangdong. Dan bubur gaya Guangdong memiliki karakter yang sangat khas. Butir beras dimasak perlahan hingga hampir larut ke dalam air, menciptakan tekstur yang sangat halus dan lembut. Di daerah ini, bubur bukan sekadar makanan orang sakit atau makanan sarapan sederhana. Bubur adalah kanvas rasa. Wow, puitis sekali bukan? Di atas bubur putih itu, orang bisa menambahkan berbagai bahan. Misalnya ikan segar, ayam, telur, pitan, daging cincang, bahkan makanan laut yang lebih istimewa. Karena teksturnya yang lembut, maka bubur Guangdong mampu menyerap rasa bahan tambahan dengan sangat baik. Bahkan di Taiwan sendiri, kita bisa melihat nama-nama, bahkan nama depot khusus menjual bubur Guangdong, namanya Guangdong Zhou, tetapi sudah versi Taiwan. Nah, itulah sebabnya ketika kaldu seafood atau sari daging dimasukkan ke dalam bubur,
rasanya menjadi sangat dalam dan kompleks. Dari tadi saya menyinggung abalone sebagai bahan dari bubur ini. Ya, abalone bagaikan permata dari laut. Salah satu bahan yang sering digunakan dalam bubur mewah adalah abalone. Mewah karena harganya mahal. Abalone adalah sejenis kerang laut besar yang hidup menempel pada batu karang di perairan dingin. Dagingnya tebal, kenyal, dan memiliki rasa laut yang sangat elegan. Dalam budaya kuliner Tiongkok, abalone sudah dianggap sebagai bahan makanan mewah selama berabad-abad. Pada masa kekaisaran, hidangan abalone sering muncul dalam jamuan istana. Ia bahkan termasuk dalam kategori bahan laut premium yang disebut Pacen atau 8 makanan laut berharga. Jadi seperti 8 mutiara. Ada beberapa alasan mengapa abalone begitu mahal. Pertama, ia tidak mudah ditangkap. Penyelam harus mengambilnya langsung dari dasar laut. Kedua, pertumbuhan abalone sangat lambat. Untuk mencapai ukuran yang layak konsumsi, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan ketiga, proses pengolahan abalone kering bisa sangat panjang. Abalone harus direndam, direbus, lalu dikeringkan dengan teknik khusus agar teksturnya tetap kenyal dan aromanya semakin kuat. Karena itulah, dalam banyak budaya Tiongkok, menyajikan abalone kepada tamu adalah tanda kehormatan dan kemakmuran. Bubur abalone menandakan kemewahan yang lembut. Jadi ketika abalone dimasukkan ke dalam bubur, terjadi sesuatu yang menarik. Bubur yang sederhana berubah menjadi hidangan yang terasa sangat elegan. Biasanya, bubur dimasak terlebih dahulu sampai lembut. Setelah itu, potongan ayam dan jahe dimasukkan untuk memberi aroma hangat. Lalu menjelang akhir proses memasak, abalone diiris tipis-tipis dan dimasukkan ke dalam bubur. Abalone tidak perlu dimasak terlalu lama karena teksturnya bisa menjadi keras. Cukup beberapa menit saja agar rasanya menyatu dengan bubur. Kemudian bubur diberi sentuhan akhir, yaitu, ya betul, daun bawang segar yang sudah dirajang, sedikit garam, dan kadang-kadang minyak wijen atau lada putih, dan tentu tidak akan melupakan daun ketumbar yang dicincang. Nah, hasilnya adalah hidangan yang sederhana dalam penampilan, namun kaya dalam rasa. Nah, kalau tidak menyinggung bubur Taiwan akan sangat disayangkan. Bubur yang hangat dan praktis. Kalau di Taiwan, bubur seafood seperti ini cukup populer, terutama sebagai makanan sarapan atau makanan malam yang ringan sebagai supper, xiaoye. Namun pendekatannya seringkali lebih praktis. Jadi banyak rumah tangga menggunakan abalone kalengan yang sudah dimasak sebelumnya, cukup diiris tipis, lalu dimasukkan ke dalam bubur yang hampir matang bersama sedikit kuah dari kalengnya agar lebih umami. Nah, kaldu itu memberikan rasa laut yang kuat tanpa perlu proses memasak yang rumit. Taiwan juga sering menambahkan pelengkap seperti daun ketumbar, bawang goreng, jadi seperti Indonesia juga memakai bawang goreng, atau bahkan potongan cakwe. Ini teksturnya hangat ringan, sangat cocok dimakan saat cuaca dingin. Jangan lupa ditambah dengan telur asin atau telur pitan. Nah, teman-teman, saya nantikan cerita tradisi bubur di rumah Anda. Sampai di sini dulu jelajah kuliner untuk hari ini. Sampai jumpa.